Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kembali lagi kita di pembelajaran daring. Sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita mulai dari pembelajaran 4. Di pembelajaran 4, kita akan belajar tentang 1. Kalimat perintah, 2. Penjumlahan, 3. Gambar imajinatif. Yang mana di pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama, kita mengulang lagi supaya anak-anak lebih paham. Pertama, kalimat perintah. Masih ingat anak-anak apa kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimat perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Nah, saat anak-anak upacara, biasanya kita sebagai anggota upacara kita akan melaksanakan apa yang diperintah oleh pemimpin upacara. Nah, ucapan yang diucapkan oleh pemimpin upacara biasanya mengandung kalimat perintah. Ada, lihat di paket anak-anak halaman 120. Di situ nanti anak-anak disuruh menuliskan apa contoh ucapan yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Contohnya, 1. Siap, gerak. Saat pemimpin upacara mengucapkan kalimat perintah itu, kita sebagai anggota upacara, kita harus melaksanakannya. Siapa yang bisa menyebutkan lagi selain siap, gerak? Apa? Hormat, gerak. Ya, 2 contoh itu. Ada lagi, siapa yang bisa? Istirahat, gerak. Nah, ya. Nah, itu contoh-contoh kalimat perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Nanti contoh ini bisa anak-anak tulis di buku paket halaman 120. Sekarang kita lanjut di paket halaman 121. Penjumlahan. Nah, masih ingat ya anak-anak? Penjumlahan saat kita mendapat tugas penjumlahan, cara mengerjakannya ada 2 cara, yaitu dengan cara panjang dan dengan cara pendek. Perhatikan soal berikut. Nah, di subtema 3, pembelajaran 4 ini penjumlahannya dalam bentuk cerita. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Dari cerita itu kita mendapati angka 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Kemudian selesaikan soal di atas dengan cara panjang dan pendek. Kita kerjakan dulu dengan cara panjang. Nah, masih ingat ya anak-anak? Ketika kita mengerjakan dengan cara panjang, kita harus mengurainya sesuai dengan tempatnya. 181 kita uraikan, ratusannya 100, puluhannya 80, satuannya 1. Kemudian 126 ratusannya 100, puluhannya 20, satuannya 6. Setelah kita uraikan sesuai dengan tempatnya, baru kita jumlahkan. Menjumlah atau mengurangi dimulai dari belakang, angka yang paling belakang, angka satuan. Nah, ini kita jumlahkan 1 ditambah 6 hasilnya 7. 80 ditambah 20 hasilnya 100.
100 ditambah 100, hasilnya 200. Dari sini kita tulis ke bawah. Loh, ini ratusannya ada 200 dan 100. Nah, dari 200-an ini kita jumlahkan 100 ditambah 200, yaitu 300. Satuannya 7. Jadi hasilnya 307. Setelah kita mengerjakan dengan cara panjang, kita coba kerjakan dengan cara pendek. Dengan cara pendek tidak perlu mengurai angkanya ke tempatnya masing-masing, yaitu langsung dari belakang. 1 ditambah 6, 7. 8 ditambah 2 yaitu 10. Kita tulis 0. Kita tulis angka yang belakang. 10 berarti tulis 0. Satunya nyimpen, ditaruh di depan sini. Nah, nanti kita jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 1, yaitu 3. Hasilnya 307. Kemudian kita mengingat lagi tentang gambar imajinatif. Yang mana di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar apa itu gambar imajinatif dan bagaimana langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Kemudian anak-anak juga sudah menyelesaikan tugas menggambar imajinatif. Langkah-langkahnya diulangi lagi sama Bu Guru, sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu langkah-langkah menggambar imajinatif. 1. Melakukan observasi. 2. Mempersiapkan peralatannya. 3. Membuat sketsa. 4. Mewarnai. Nah, di pembelajaran 4 kita sudah selesai. Lanjut ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5 yang kita pelajari. 1. Permainan membuat kelompok. 2. Pengamalan sila ketiga Pancasila. 3. Kalimat perintah. Kita belajar dulu dari permainan membuat kelompok. Aturan dalam permainan. Perlu diingat anak-anak, setiap permainan pasti memiliki aturan untuk bermain. Nah, jadi jika kita bermain, kita harus mematuhi aturan dari permainan tersebut. Sekarang, aturan permainan. Permainan membuat kelompok. 1. Siswa membentuk formasi lingkaran. Guru berada di luar lingkaran, sesuai dengan gambar yang ada di layar. Anak-anak, sebelumnya anak-anak berdoa nggih, semoga pandemi ini cepat berlalu biar kita bisa belajar bersama. Kalau kita belajar bersama, kita bisa mempraktekkan permainan membuat kelompok ini. Aturan kedua, guru membunyikan peluit. Siswa memperhatikan jumlah peluit yang ditiup. Aturan ketiga, siswa membentuk kelompok dengan teman sesuai jumlah bunyi peluit. Misalnya peluit berbunyi 3 kali. Prit, prit, prit. Siswa membentuk kelompok 3 orang. Nah, aturan keempat, begitu peluit berbunyi, siswa harus segera berlari membentuk kelompok sesuai peluit yang dibunyikan. Tadi dibunyikan sebanyak 3 kali. Jadi, anak-anak mencari kelompoknya sebanyak 3 kali. Lari. Nah, mencari teman. Nah, kalau sudah 3, berarti sudah. Tidak boleh lebih dari 3 atau kurang. Bagaimana Bu Guru dengan teman yang tidak memiliki kelompok? Nah, ini aturan kelima. Siswa yang tidak mendapat kelompok diberi sanksi menyanyi, menari,
atau bercerita. Nah, terserah Bu Guru nanti sanksi bagi yang tidak mendapat kelompok diberi sanksi apa. Kemudian lanjut materi selanjutnya, pengamalan sila ketiga Pancasila. Pada gambar tersebut, anak-anak sedang bermain bersama, yaitu bermain mencari kelompok. Lihat gambar di layar. Nah, pada gambar tersebut, setiap kalian bermain pasti kadang dengan tidak sengaja kita menyenggol teman kita. Nah, saat siswa yang tersenggol dan jatuh ketika bermain membuat kelompok, pasti akan terjadi pertengkaran. Tapi anak-anak tidak boleh, karena kita harus menjalin persatuan antar sesama teman. Cukup jika ada teman kita tersenggol, kita meminta maaf kepada teman tersebut, karena saling memaafkan termasuk menjaga persatuan dan kesatuan antar teman. Lihat paket halaman 127. Di situ anak-anak menuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. 1. Saling memaafkan. Saling memaafkan antar teman ketika kalian habis bertengkar. Yang kedua, melakukan piket kelas bersama-sama sesuai gambar tersebut. Lihat gambar anak-anak sedang kerja bersama atau piket kelas bersama-sama. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada yang membersihkan meja, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Contoh yang ketiga, yaitu menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Nah, kita harus saling menjaga, saling menghormati antar teman yang memiliki beda suku bangsa. Berbeda dengan agama, kita harus saling menghormati. Ketiga, contoh pengamalan sila tersebut nanti anak-anak salin dalam buku paket. Tulis dengan rapi. Kalimat perintah. Anak-anak masih ingat dengan kalimat perintah? Nah, ini ada gambar Pak Guru. Nah, guru olahraga. Saat kita olahraga, pasti guru kita pernah mengucapkan kalimat perintah. Contohnya, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Contoh kalimat perintah lainnya, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Contoh selanjutnya, ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Ketiga kalimat tersebut yang diucapkan Pak Guru tersebut adalah contoh kalimat perintah, yang artinya Pak Guru tersebut memerintahkan kepada siswanya. Setiap kalimat perintah memiliki manfaat tertentu. Contoh dari kalimat perintah yang diucapkan Pak Guru tadi, lakukan pendinginan setelah berolahraga, yaitu manfaatnya agar suhu tubuh kembali normal setelah berolahraga. Manfaat kalimat perintah yang kedua yang diucapkan oleh Pak Guru tadi, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh, yaitu manfaatnya dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah berolahraga. Saat kalian berolahraga, yaitu
tanpa sadar cairan tubuh anak-anak hilang. Akhirnya Pak Guru menyuruh kita untuk minum air putih secukupnya. Manfaat kalimat perintah yang ketiga, ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Manfaatnya agar badan kita tetap bersih dan tidak bau keringat. Nah, jadi anak-anak setiap selesai olahraga diusahakan untuk ganti pakaian olahraga dengan seragamnya kembali. Manfaatnya yaitu biar bau keringat kita. Ya. Kita lanjut di pembelajaran 6. Pembelajaran 6 kita akan belajar pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Yang kedua pengurangan. Yang ketiga ciri-ciri kalimat perintah. Anak-anak lihat paket halaman 131 sampai 132. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Anak-anak masih ingat bunyi sila keempat? Masih ya? Lambang sila keempat. Apa lambang sila keempat? Masih ingat ya? Kepala banteng. Sekarang kita belajar tentang contoh pengamalan. 1. Musyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Nah, setiap masalah harus kita musyawarahkan. Contoh menentukan lagu dan petugas upacara. Sebaiknya kita musyawarahkan dengan tujuan apa? Supaya semuanya adil. Contoh kedua, kebebasan berpendapat dalam musyawarah. Nah, saat bermusyawarah, kita harus menerima pendapat antar sesama teman. Supaya kita sopan dan tertib sebelum berpendapat, lebih baik angkat tangan kita sebelum kita berpendapat. Setelah kita diperbolehkan untuk yang memimpin musyawarah, baru kita utarakan pendapat kita. Itu salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Sekarang contoh pengamalan sila kelima Pancasila. 1. Pembagian petugas piket dilakukan secara adil. Contoh yang kedua, bekerja sama dan bergotong royong membersihkan sekolah. Nah, saat kita membersihkan sekolah, kita harus bergotong royong. Kita kerjakan bersama-sama, seperti pada gambar tersebut. Siti dan teman-teman membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan kaca, dan lain sebagainya. Mereka mengerjakan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugasnya sendiri-sendiri. Lihat paket halaman 134. Pengurangan. Anak-anak masih ingat ya? Pengurangan dan penjumlahan, cara mengerjakannya ada 2 cara. Yaitu dengan cara panjang dan dengan cara pendek. Perhatikan soal berikut. Bu guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 270 lembar kertas. Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Kita kerjakan dengan cara panjang terlebih dahulu. Masih ingat anak-anak? Setiap kita mengerjakan penjumlahan atau pengurangan dengan cara panjang, kita harus memisahnya sesuai dengan nilai tempatnya.
Kita lihat dari 275, kita bisa sesuai tempat. 200 puluhannya 70. Di sini dipisah karena 5 nanti tidak bisa diambil dengan 9. Akhirnya 70 ditulis 60 karena yang 10 dipinjamkan ke 5. Jadi ditulis 200. Puluhannya 60, satuannya 5 karena pinjam 10 menjadi 15. 39 tidak memiliki ratusan. Puluhannya 30, satuannya 9. Kemudian kita kurangi 15 dikurangi 9 sama dengan 6. 60 dikurangi 30 hasilnya 30. 200 turun karena tidak ada pengurangnya. Hasil akhirnya 236. Kita lihat yang cara pendek. Langsung. Pengerjaan pengurangan atau penjumlahan selalu dari belakang, dari satuannya. 5 diambil 9 tidak bisa. Kita pinjam 7. 7 dipinjam 1. Jadi sisa 6. Di sini jadi 15. 15 diambil 9 hasilnya 6. 6 diambil 3 hasilnya 3. 2 turun. Sama ya hasilnya pakai cara panjang ataupun cara pendek. Nah, sekarang kita beralih ke pelajaran kalimat perintah. Lihat lirik lagu Sebelum Kita Makan, ciptaan Pak Kasur. Dalam lirik lagu ini terdapat kalimat perintah. Nanti anak-anak garis bawahi mana yang termasuk kalimat perintah di situ. Cuci tanganmu dulu. Tadi sudah kita bahas, setiap kalimat perintah memiliki manfaat tersendiri, memiliki tujuan tersendiri. Contoh, cuci tanganmu dulu. Tujuannya supaya atau menjaga kebersihan untuk kesehatan kita bersama-sama sebelum kita makan. Ciri-ciri kalimat perintah. Anak-anak pasti masih ingat ya ciri-ciri dari kalimat perintah. Contoh kalimat perintah tersebut. Hapuslah papan tulis itu. Lihat yang bertanda merah. Ini adalah salah satu ciri dari kalimat perintah. Ciri pertama, kalimat perintah biasanya diakhiri tanda seru. Tanda seru. Ciri kedua, ada akhiran la pada akhir kata perintah. Ada akhiran la. Ini adalah ciri-ciri dari kalimat perintah. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.